Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zahran Alkowi. Sudah lama sekali saya sudah nggak upload video ya teman-teman, dikarenakan kesibukan saya dan juga hal lainnya. Jadi channel ini bisa dibilang sedikit terbengkalai lah gitu ya, nggak saya urusin. Eh, jadi begini teman-teman, untuk memulai atau mengaktifkan kembali channel ini, saya akan membuka segmen baru yaitu eh, bisa dibilang cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalaman horor yang saya alami atau juga nanti teman-teman yang alami bisa juga share ke channel ini melalui via email yang nantinya alamat email itu saya tampilkan di deskripsi. Jadi untuk memulai segmen ini akan saya share cerita atau pengalaman horor saya yang masih berbekas di ingatan saya ya sampai dengan sekarang. Mungkin nanti kalau ada agak sedikit miss kejadiannya itu ya harap maklum ya teman-teman, karena di tahun 2012 misalnya saya lupa dengan nama seseorang itu juga harap maklum. Jadi begini teman-teman, di tahun 2012 itu saya diterima di di salah satu perusahaan di bagian bisa dibilang di bagian kelistrikan, yaitu lebih tepatnya di pembangkit listrik di salah satu perusahaan, lebih tepatnya anak perusahaan eh, perusahaan listrik yang terbesar di Indonesia. Jadi H-7 mau ke Idul Fitri, saya ditelepon dari pihak HRD untuk segera berangkat lusanya ke lokasi ataupun ke provinsi yang sudah ditetapkan dari perusahaan. Oke ya, memang karena dulu pekerjaan ini yang saya mimpi-mimpikan, ya memang saya juga dulu pengen banget bekerja di dunia kelistrikan, apalagi di dunia pembangkit listrik. Jadi ya Bismillahirrohmanirrohim, walaupun itu H-7 mau ke Idul Fitri, cuman saya mantapkan hati untuk berangkat. Jadi setelah saya mendapatkan izin dari keluarga, dari orang tua, saya menyiapkan segala sesuatu halnya. Jadi saya berangkat menuju ke lokasi yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu di provinsi, di salah satu provinsi yang masuk di waktu Indonesia bagian timur. Oke, jadi setelah sampai di bandara saya baru tahu ternyata jumlah keseluruhan karyawan baru yang diterima itu sekitar 30 orang. Itu yang terdiri dari 4 orang sebagai kepala operator pembangkit, satu admin, 3 supervisor, dan sisanya itu anggota ini ya, anggota grup operator yang nanti dibagi menjadi 4 grup kalau nggak salah ya, dibagi jadi 4 grup. Oke, jadi sampai di sana kami juga langsung pembagian mes karyawan, yang dimana mes supervisor dan mes kepala operator itu dijadikan satu. Mesnya itu seperti ya rumah warga itu teman-teman, rumah warga yang diahli fungsikan menjadi mes karyawan. Ya tentu saja itu sudah di renovasi oleh pihak perusahaan. Jadi di mes, kita sebut aja ini mes 1 ya. Mes 1 ini punya 3 kamar. Jadi satu kamar itu untuk para supervisor, kamar yang kedua itu untuk kepala operatornya, dan kamar ketiga ini ditempati oleh manajer.
manajer di lapangan, yang dimana manajer ini sudah tiba duluan sebelum kami ya. Kemudian mes kedua itu ditempati oleh para anggota operator. Jarak mes 1 sama mes 2 ini kurang lebih ya paling 50 meteran lah. Kemudian dari mes karyawan menuju ke pembangkit listriknya sendiri itu sekitar 1,5 km sampai dengan 2 km. Kami diberikan kendaraan operasional dua unit kendaraan operasional ya, berupa mobil, yang dimana nanti mobil ini dipakai para operator untuk berangkat dari mes menuju pembangkit dan kembali lagi dari pembangkit menuju mes. Oke teman-teman, ini jadi saya jelaskan dulu ya pembagian shift-shiftnya untuk masing-masing grup. Jadi satu hari itu ada 3 shift untuk sebagai operator ya. Shift pagi itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian shift kedua itu jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Kemudian yang shift ketiganya jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Jadi ada 3 shift ya. Dimana ada 4 grup. Jadi kalau satu hari itu ada 3 shift, tentu saja ada 3 grup yang ngisi. Jadi grup yang nggak kebagian di hari itu bisa dikatakan grup ini ya libur lah gitu. Oke, setelah 2 hari pertama kami tiba di sana, pembagian kamar, pembagian mes, kemudian dan juga berkenalan satu sama dengan lain. Akhirnya kami juga pembagian grup juga, kemudian kunjungan pertama ke pembangkit listrik, pengenalan ini ya, pengenalan medan lapangannya. Kami juga di sana dikenalkan oleh konsultan. Jadi pembangkit ini baru dibangun teman-teman, jadi baru selesai. Jadi masih masa pemeliharaan. Itu masih ada kontraktornya, masih ada konsultannya, dan beberapa pihak juga dari perusahaan induknya sendiri. Setelah kami berkenalan, tibalah pada hari ketiga itu kami mulai masuk kerja sebagai operator pembangkit. Jadi di hari pertama, katakanlah di hari pertama masuk aktif sebagai operator, saya itu langsung kebagian di shift malam bersama 4 anggota yang lainnya. Jadi di grup saya itu ada 5 orang, sedangkan di grup lain itu ada 4 orang ya semuanya. Hanya di grup saya sendiri yang lebih 1 orang, jadi berlima. Nama-nama anggotanya nggak perlu saya sebutkan ya, nama aslinya, nanti nama samaran aja. Dan paling nanti yang saya sebutkan namanya yang terlibat ataupun yang ada pengalaman seremnya gitu. Oke, jadi jam setengah 12 malam saya udah siap-siap ya. Saya udah siap-siap apa yang perlu saya bawa. Saya juga udah ganti baju, ganti pakaian dinas. Jadi saya menjemput 4 anggota itu. Saya membawa mobil sendiri, jaraknya 50 meter ya dari mes 1 ke mes 2. Jadi begini teman-teman, karena sebelumnya tadi saya jelaskan ya, jarak dari mes kami sendiri, komplek mes kami menuju ke pembangkit itu kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 km. Itu jalannya itu masih berbentuk jalan onderlah. Kalau teman-teman yang paham di dunia kontraktor, khususnya di bidang jalan gitu ya, jadi jalan onderlah itu jalan bebatuan gitu teman-teman, karena di sana itu masih masuk perkampungan. Jadi dan juga akses jalan itu pun dibangun karena ingin jadi gimana sih,
jalan itu diadakan atau dibuat karena akan dibangun pembangkit beberapa tahun sebelumnya gitu. Jadi ya hanya dibuat tipenya jalan onder lah, jalan yang berbatu-batuan begitu teman-teman. Tentu saja jalannya itu nggak yang lurus-lurus aja ya, ada yang tanjakan, ada yang turunan, kemudian ada yang nanjak sambil nikung gitu. Dan itu tentu saja kalau hujan itu kan agak licin tuh. Dan jadi singkat cerita kami berangkat ke sana, saya yang nyupir ya. Saya nyupir karena yang 4 anggota lainnya ini mereka ini belum ada yang bisa bawa mobil gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya aja yang bawa mobil lah begitu. Oke lah, biasalah mungkin karena mereka dulu juga jarang begadang. Setelah saya jemput itu ya mereka yang ngantuk-ngantuk, dan kami juga karena belum akrab. Jadi ya kebanyakan diam gitu ya di dalam mobil itu. Paling sesekali saya cuma negor seadanya aja gitu. Oke, jadi di tengah perjalanan itu ada tanjakan yang ada pohon itu, pohon beringin atau pohon asem ya, saya juga nggak begitu merhatiin, saya juga lupa gitu. Jadi dia jalan nanjak terus nikung gitu ya ke kanan. Nah, pas dilekukan ke kanan itu di sini ada pohon besar itu tadi ya, pohon asam atau pohon beringin itu. Oke. Jadi saya yang bawa mobil, di samping ini katakanlah namanya Anton gitu. Nama samaran ya. Nah, yang 3 orang itu saya nggak tahu mereka itu lanjut tidur di jalan apa mereka diem aja, melek tapi diem aja gitu kan. Jadi saat di tanjakan itu si Anton ini gelisah gitu. Dia kayak buang muka gitu kan. Buang muka begini kan. Waktu itu saya tanya, kenapa Anton gitu kan. Dia ngejawab ya dengan logat orang timur gitu. Tidak apa-apa kakak gitu. Sudah jalan sah terus gitu kan. Jadi nggak apa-apa kakak gitu kan. Udah jalan aja terus gitu kan. Tapi walaupun itu gelap ya, cuman karena ada cahaya dari rumah warga yang terpantul juga ke mukanya Anton, saya tuh sedikit ngelirik ke kiri, saya ngeliat Anton ini merem terus sekali dia kayak ngintip kayak gini kan. Nah, saya tanya lagi, kenapa Anton? Sudah kak, sudah jalan sah katanya. Sudah kak, sudah jalan aja gitu kan. Oh ya udah gitu. Akhirnya kami sampai di pembangkit listriknya, alhamdulillah selamat. Kemudian sesuai arahan dari supervisor paginya, kepala operator ini harus mengadakan briefing dulu ya ke para anggotanya, dan juga serah terima dari kelompok sebelum kami, yang kelompok sore, ke kami gitu. Ada kendala apa atau sudah memasukkan bahan caustic soda ke water basinnya sudah berapa kadarnya gitu kan. Oke. Jadi setelah serah terima dari grup sebelumnya ke grup kami selesai, mereka pulang dengan kendaraan yang kami bawa tadi gitu. Saya serahkan kuncinya ke teman saya juga yang kepala operator. Jadi gini, saya kan ada berlima ya dengan 4 anggota saya. Jadi waktu itu saya bagi 3 orang di control room atau di ruangan kontrol, dan 2 orang itu ada di bagian kami sebutnya itu sumur teman-teman. Dimana sumur ini tempat keluarnya uap panas ya. Uap panas ini tenaga utamanya yang menggerakkan turbin. Jadi panas bumi itu keluar disalurkan ke pipa, nanti menggerakkan turbin, kemudian nanti menghasilkan listrik di generator ya. Singkatnya seperti itu ya gitu.
Jadi yang berada di control room itu saya, Anton, dan satu lagi katakanlah Lius gitu ya. Kemudian yang berada di sumur itu Safi dan juga siapa namanya ya? Kita sebut aja namanya ini ya, Adi gitu ya. Jadi yang di sumur tuh Safi dan Adi, yang di control room itu saya, Anton, dan juga Lius. Oke. Ya, jarak dari control room ke sumur ini kurang lebih 100 meter teman-teman. Jadi di mana sumur ini mengatur tekanan uapnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin ya. Jadi seharusnya kalau secara ininya secara apanya ya, mungkin metode kerjanya seharusnya valve di sumur itu mengatur otomatis. Jadi kalau tekanannya butuh berapa untuk menggerakkan turbin ini mencapai putaran yang dibutuhkan, itu seharusnya otomatis. Cuman karena pembangkit itu ya mungkin bisa dibilang buatan Cina ya. Jadi di sumur itu masih diaturnya manual gitu teman-teman. Jadi tugas operator yang di sumur itu yang mengatur tekanan itu ya, ada valve-nya ya. Oke. Jadi setelah 15 menit kita bekerja, saya bikin kopi, sambil saya buatin juga lah kopi itu buat Lius sama juga Anton. Lius ini sengaja saya suruh tidur gitu di control room ya. Di control room saya suruh tidur, jadi ada sedikit space lah di bagian ruang panel itu, gelar kasur aja gitu. Jadi Lius ini saya suruh tidur biar nanti jam 3 subuh gantian, nanti bisa saya atau Anton yang tidur. Dan juga yang di sumur juga Safi dan Adi itu mereka yang jaga satu dulu, salah satunya tidur gitu. Jadi pas setelah Lius tidur, saya buatin lah kopi ya buat Anton juga. Saya tanya, Ton, tadi kamu kenapa di jalan kok buang muka sambil merem begitu gitu. Awalnya si Anton ini mungkin karena kita juga belum akrab ya, jadi dia nggak mau cerita itu dia. Jadi si Anton ini bilang, nggak apa-apa kakak, itu biasa kata dia. Nah, jadi saya desak nih, biasa kenapa gitu, muka kamu tadi ketakutan. Saya bilang aja muka kamu tadi pucat gitu kan. Akhirnya nggak tahan mendem itu, akhirnya dia cerita. Jadi begini kak, tadi waktu di tikungan, menurut versi dia ya yang dia lihat, dia itu ngelihat perempuan berdiri di samping batang pohon yang besar itu. Jadi pas mobil itu lewat, kan itu kesorot tuh sedikit ya batang pohonnya itu sampingnya. Pas agak nikung, perempuan itu pakai baju putih terbang ke atas gitu kan. Nah disitulah si Anton itu buang muka dia. Oh ya, dia tuh Muslim ya, si Anton Muslim, jadi dia sempet nyebut lah istighfar gitu kan. Astagfirullahaladzim kata dia begitu. Cuman suaranya kecil gitu, tapi saya denger gitu. Oke, itu pas dia buang muka. Gak lama si Anton ini buang muka lagi. Kenapa teman-teman? Karena perempuan yang dia lihat terbang ke atas itu menuju ke atas pohon ya, ke dahan pohon. Pas dia nengok kiri, ternyata itu nempel di kaca mobil itu begini, kata dia miring gitu. Memang mukanya hitam gitu kan, cuman dia kelihatan bajunya yang
putih, agak-agak coklat, sama rambutnya megar gitu. Nah, disitulah dia ngomong, sudah kakak jalan aja, waktu saya tanya gitu kan. Nah, udah tuh saya tanya lagi, dia nempel di kaca itu sampai kapan Ton itu. Saya juga nggak tahu kak, waktu habis saya lihat itu kakak juga nanya kenapa gitu. Saya nggak berani lihat, tapi pas sudah dekat pembangkit itu sudah nggak ada gitu. Oh gitu, oke kata saya, berarti saya juga langsung ngebatin ya, alhamdulillah saya nggak lihat. Gimana kalau saya nanya kenapa Ton, tapi saya ngelihat juga ke seberangnya, di sana ada mungkin bisa dibilang itu Mbak Mbak Kunti ya, itu mungkin ya panik juga kali saya. Cuman yang tiga orang duduk di belakang ini nggak ada yang itu, nggak ada yang ngeliat itu. Saya juga belum belum nanya-nanya ya, mereka itu mungkin tiga itu tidur apa gimana, apa memang nggak ngeliat, itu juga saya belum belum paham. Oke, setelah cerita itu ya udahlah, kami bekerja seperti biasa. Setiap jamnya, per 1 jam sekali kami mencatat parameter ya di masing-masing peralatan itu. Eh, jadi parameter itu nantinya itu menunjukkan apakah si alat itu menunjukkan tekanan atau kecepatan putaran itu masih di eh, sekitaran angka normal atau enggak gitu. Dan beberapa hari kemudian saya yang mengalami. Jadi begini. eh oh iya, berarti itu beberapa hari kemudian setelah saya mendapatkan shift pagi, shift sore, balik lagi ke shift malam ya, jam 12 sampai jam 8 pagi. Waktu itu eh salah satu anggota saya itu bilang dia kurang enak badan gitu. Si Adi yang tugasnya sebagai operator di sumur ya, bagian sumur. Jadi waktu briefing si Adi ini, akhirnya saya bilang, yaudah Adi, kamu ada di control room aja, nanti kamu istirahat, yang menggantikan kamu si Anton di sumur sama si Safi ya. Jadi yang ada di eh, control room itu saya, Lius, sama Adi. Sedangkan yang di sumur Anton sama Safi. Oke. Karena dasarnya setelah beberapa hari kita kerja bareng gitu kan, kita ngobrol, si Safi ini tipe orang yang penakut ya. Yang Safi yang operator di bagian sumur itu tipe penakut. Oke, jadi setelah tahu sifatnya karena dia itu sedikit penakut, jadi setiap beberapa jam, sejam sekali, saya tuh inilah bisa dibilang mengontrol ke bagian sumur ya. Jadi dari control room teman-teman menuju ke sumur itu melewati kolam water basin ya. Yang dimana kolam water basin ini nanti disedot ke bagian kondensor. Kemudian sebelah kanan, sisi kanannya itu ada cooling tower ya, atau tower pendingin. Itu ada empat unit tuh cooling tower itu. Jadi satu unit turbin itu ada dua cooling tower. Jadi karena ada dua turbin jadi empat ya, ada empat cooling tower itu berjajar tuh, 1, 2, 3, 4. Tingginya mungkin kurang lebih, kalau dari bawah itu mungkin adalah kisaran 20 meter lah mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang di awal, jarak antara control room sampai dengan sumur itu kurang lebih 100 meter teman-teman. Dimana 100 meter keluar dari control room itu belok kanan, kemudian sebelah kanan itu ada kamar mandi, yang dimana di atas kamar mandi itu tangga ya untuk menuju ke kondensor, dan juga alat-alat lainnya itu banyak ya, pipa-pipa ini ya, pipa-pipa air, pipa uap gitu kan semuanya. Kemudian sebelah kanan tadi kamar mandi, kiri kolam water basin, belok kiri itu menuju ke sumur.
Nah, sebelah kanannya itu cooling tower berjejer ya. Oke, jadi di jam kedua saya ngontrol ke sana ke sumur. Setelah sampai di sumur, saya lihat Safi ini ngantuk gitu. Dia merem gitu. Sedangkan tekanan uapnya yang dibutuhkan turbin itu udah melebihi yang dibutuhkan. Jadi turbin itu putarnya makin cepat gitu ya. Karena uapnya yang keluar juga nggak diatur sama si Safi ini. Jadi Safi itu saya bangunin. Jadi dia disuruh tidur lah. Jadi Safi sama Anton tidur tuh. Jadi saya sendiri yang jaga di sumur itu. Saya atur itu. Hanya berbekal komunikasinya pakai HT atau handy talkie ke yang di control room. Dan yang di control room juga bisa memantau kami yang di sumur tuh pakai CCTV, kamera CCTV. Oke, kurang lebih itu jam, mungkin udah jam-jam 2 subuh lah, jam-jam 2 malam lah itu ya. Jadi karena eh mereka tidur, jadi saya duduk sendirian lah itu sambil ngopi, ngeliatin tekanan uap itu ya, sambil di depannya juga valve-nya itu. Ternyata Safi ini bawa laptop, ada di meja gitu kan. Nah, saya buka laptopnya, banyak-banyak film ya, film film beneran nih, bukan film yang aneh-aneh gitu. Ya udah, sambil menunggu mereka bangun gitu kan, nanti jam 3 atau jam 4 subuh, ya udah saya nonton film itulah sambil mantau tekanan uap itu. Jadi saya layoutnya begini, saya duduk, ini meja, laptop, kemudian di seberang itu eh, pipa yang ada valve-nya, putaran buat ininya itu, buat mengatur tekanannya. Kemudian belakangnya lagi itu workshop, kalau nggak salah workshop untuk dandanin alat-alat atau ngebenerin alat-alat yang rusak. Nah, di belakang workshop itu ada pohon, teman-teman. Pohon itu tinggi, tingginya itu lebih dari atap workshopnya ya. Saya nggak tahu itu pohon tipe apa, karena saya juga nggak terlalu merhatiin gitu kan. Nah, saya nonton nih film gitu kan, karena kan ada cahaya dari laptop menuju ke mata itu kan, jadi kan kita fokusnya ke layar monitor aja kan. Sekali saya ngeliat jarum, ke jarum penunjuk parameter itu kan. Nah, jadi begini, sesekali begini, begini, sesekali begini. Nah, ada saat dimana kan karena kita ngeliat laptop itu terang gitu ya, dan kita ngeliat ke tempat yang gelap itu kan harus sedikit beradaptasi gitu teman-teman ya. Jadi setelah saya melihat tempat terang, saya lihat ke jarum parameter tekanan itu, saya kan harus konsentrasi tuh ngeliatin gitu kan. Oh, masih normal gitu kan. Tapi pas saya mau lihat ke laptop lagi, mata saya ini ngeliat ke arah pohon yang berada di belakang workshop. Yang workshop tuh berseberangan sama saya ya. Jaraknya tuh kurang lebih hmm, 30 meter lah ya, jaraknya 30 meter lah dari tempat saya duduk gitu. Saya lihat ke atas pohon itu kan ada dahan yang horizontal ya, horizontal gitu. Saya lihat di situ ada kain putih, teman-teman. Kain putih terus goyang-goyang gitu kan. Kain putihnya menjuntai ke bawah terus goyang-goyang gitu kan. Di dalam otak saya itu saya mikirnya itu kantong, eh kantong yang untuk menunjuk arah mata angin itu loh, teman-teman. Tahu kan ya teman-teman ya, kalau di eh ada tiang terus ada kantong untuk menunjuk arah mata angin yang mungkin lonjong ya itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Yang berada di otak saya itulah yang saya lihat itu. Oke, saya nonton film lagi nih. Tapi pas nonton film itu saya udah nggak konsentrasi itu. Saya sambil mikir, perasaan warna penunjuk arah mata angin itu orange loh yang pernah saya lihat di waktu siang, waktu shift pagi atau siang yang saya berada di sumur itu ya. Dan juga
letaknya itu bukan di belakang workshop, tapi ada di kiri saya kalau saya duduk di sini gitu kan. Jadi saya ambillah senter itu teman-teman. Ada senter ya. Senter itu terang itu, senter yang jenis apa sih senter? Pokoknya terang lah gitu, warna putih gitu. Saya sorotlah ke sebelah kiri buat mastiin letak si penunjuk arah mata angin. Ternyata benar ada di sebelah kiri dan warnanya orange. Oke, saya masih agak tenang ya. Karena kan ada dua anggota saya eh, siapa tadi? Anton sama Safi ya lagi tidur di belakang ini. Mereka tidur di kayak kursi panjang gitu kan. Oke, saya coba ngumpulin keberanian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sorotlah itu ke pohon yang berada di workshop. Tahu nggak teman-teman? Disitulah saya baru ngelihat jelas ya. Jadi yang warna putih itu ternyata itulah bisa dibilang Mbak Kunti. Cuman posisinya pas saya sorot itu dia udah bergerak turun dari arah dahan yang saya lihat di awal itu, turun ke bawah, tapi palanya di bawah teman-teman, ngerti nggak? Jadi kayak ngerayap gitu, kakinya di atas, palanya di bawah. Walaupun ya kakinya itu nggak kelihatan ya, karena saya juga aneh walaupun dia palanya di bawah vertikal gini, kok dasternya nggak melorot gitu ya, nggak melorot, cuma tetap dasternya normal aja gitu ke posisinya gitu. Dia merayap cepet turun teman-teman. Saya sorot, saya matiin, saya ambil HT, saya beres-beres, ambil handphone saya tinggalin tuh. Dan saya lupa ada anak dua anggota saya ini, si Safi sama Safi sama Anton tuh tidur ya. Saya tinggalin aja, saya jalan cepet itu ke arah control room. Sambil saya manggil yang di control room itu siapa ya? Mungkin Lius kali, saya panggil kan. Control room, monitor, saya panggil gitu kan. Gak dijawab. Control room, monitor, gak dijawab. Itu saya sambil jalan cepet ya. Sambil jalan cepet, saya gak berani nengok belakang. Cuman saya ini penasaran gitu kan, apa saya ini salah lihat atau bener gitu. Jadi saya lihat lagi ke belakang. Tahu nggak teman-teman? Si Mbak Kunti itu sudah berdiri di posisi saya duduk yang ada mejanya, tapi dia berdiri ya di depan meja gitu. Nunduk, rambutnya lebet ya, megar gitu rambutnya. Bener, dasternya putih. Nah kalau si Safi sama Anton yang tidur itu nggak kelihatan lagi karena kan mereka ketutupan papan gitu ya, ketutupan dinding papan itu, saya udah nggak ngeliatin lagi. Di situ saya refleks teriak goblok gitu ya, bukannya teriak istighfar atau apa. Saya dulu malah nyebutnya refleksnya goblok gitu kan. Jalan lagi ke arah operator ya. Itu saya udah panik banget, itu udah ketakutan. Pas ngelewatin kamar mandi, teman-teman, kamar mandi sebelum ruangan control room ya. Di situ entah kenapa saya kok pengen ngelihat ke kiri gitu, ke arah pintunya itu. Dan di situ yang paling saya seselin itu kenapa saya mau nengok ke arah kiri gitu kan. Saya nengok kiri, tahu nggak teman-teman? Si kuntilanak itu udah berdiri di dalam kamar mandi ya. Pintu kamar mandi kebuka. Dia nunduk. Dan tahu apa? Pas saya ngeliat gitu, alhamdulillah saya masih bisa jalan. Dan dia ngomong apa? Goblok. Jadi pas saya nengok kiri, dia ngomong goblok gitu. Lari saya teman-teman, saya lari buka pintu itu, nggak bisa buka pintu control room itu kan. Ada si Lius sama Adi ya. Mereka itu ada di control room. Jadi mereka itu juga panik kan karena saya buka-buka pintu nggak bisa gitu kan. Buka-buka pintu nggak bisa gitu kan. Saya mau dorong kok susah banget. Ternyata sama mereka dibuka. Ternyata
baru ingat itu pintu geser teman-teman, bukan pintu yang didorong, itu pintu geser karena saking saya paniknya, saya lupa buka pintu itu kayak apa gitu. Udah saya masuk, minum itu saya, minum air putih anget. Udah tuh mereka nanya kan, kenapa kak gitu kan, biasa bahasa orang timur, kenapa kak. Cuma saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong, saya nggak berani ngelihat ke arah pintu, takutnya ngikutin si mbak itu. Jadi saya duduk ngeliatin monitor aja, ada monitor banyak yang ada CCTV-nya juga kan. Saya liatin itu, di CCTV itu kelihatan tuh si Safi sama Anton lagi tidur, masih tidur mereka itu. Udah akhirnya saya ambil HT, saya panggil kan HT-nya si Safi itu. Safi bangun, dia ngejawab, ya mas kenapa katanya gitu kan di HT itu. Safi gantian ya, kamu jaga sumur, saya nggak enak badan, saya ada di control room sekarang. Oh siap mas, oh siap kak, kata dia kayak gitu kan. Jadi si Safi ini sama Anton yang berada di sumur itu nggak tahu kejadian itu teman-teman. Akhirnya si Lius sama Adi kan itu ngedesak saya kan, kenapa mas, nggak apa-apa saya bilang gitu kan. Tadi saya bilang nggak enak badan aja gitu kan, karena mungkin dingin kan. Memang cuacanya memang dingin teman-teman, itu kisaran 22 derajat lah kalau malam gitu ya di sana itu. Akhirnya sampai jam 8 pagi ini ya, selesailah jam shift saya gitu. Setelah grup yang baru datang, kami serah terima, kami menceritakan ininya ya, ada alat-alat yang rusak atau enggak segala macem. Kami pulang lah itu, saya sama 4 anggota lainnya itu. Di jalan ini saya udah nggak sabar pengen cerita kan, cuman kalau saya cerita takutnya mereka juga takut, apalagi yang di sumur gitu kan, yang jaga sumur tuh nggak berani nantinya gitu. Akhirnya saya nggak cerita ke anggota saya. Sampai di mes saya ceritalah ke teman-teman yang sesama kepala operator gitu, yang beda grup itu. Ternyata mereka juga ada kejadian kayak gitu. Malah salah satu teman saya tuh ini singkat cerita ya, setelah saya udah nyampe mes, saya udah nganterin anggota saya ke mes 2, saya balik ke mes 1, saya cerita kejadian semalam begini. Ada salah satu teman saya tuh nanggepin cerita saya kayak gini. Lu ketemu yang putih apa yang merah, kata dia gitu kan. Lah saya bingung kan, yang putih sama yang merah. So kata dia, enggak, maksudnya yang pakai baju putih apa yang baju merah, kata dia gitu. Ya yang baju putih, tak bilang kayak gitu kan. Lu masih enak lo ketemu baju putih, gua ketemu baju merah, kata dia gitu. Yang baju merah itu kalau kata satpam yang berada di pembangkit itu lebih jahil gitu. Nah, oke lah, mungkin cukup sekian dulu pengalaman pribadi saya. Nanti pengalaman teman-teman saya yang lain dan juga pengalaman horor yang di sekitaran mes karyawan nanti akan saya share di cerita selanjutnya teman-teman, di part selanjutnya masih seputaran pembangkit itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan jangan lupa subscribe ke channel Zahran Alkowi. Saya Hendro Kurnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.